Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video terakhir. Untuk saat ini terakhir ya, soal 5 pertanyaan. Masih ada lagi 8 tugas dari 7 tuh ya, 7 tuh video belum saya kerjakan itu yang soal UTS kemarin ya. Saat ini kita bahagia dulu, kerjain dulu apa yang bisa gitu ya. Saya kerjain 5 soal dulu ya. Baiklah, kita langsung saja ke codingannya ya. Ini saya tadi copy tadi di Notepad. Nih, ini sudah saya buat ya Bu ya, khusus nih. Nih, di sini saya udah rekap nih. Nah, ini yang untuk sementara yang terakhir ya. Oke, oke lah. Oke, kita langsung saja ya mulai ya. Saya akan menjelaskan codingannya. Seperti biasa, kita menyatakan library ya untuk sebagai standar input output untuk program kita. Nah, kita langsung saja ya. Kita deklarasikan variabel n untuk menyimpan jumlah total data yang ingin dimasukkan oleh pengguna. Kemudian si out itu dia mencetak masukkan jumlah data. Terus inputnya dia n di situ ya. Sesuai dari variabel yang sudah kita deklarasikan. Kemudian untuk integer a n, b n, c n ini di sini saya membuat 3 array ya, yaitu untuk menampung semua data awal khusus untuk angka genap dan C khusus untuk angka ganjil. Jadi A ini data awal, B ini untuk angka genap, C ini untuk angka ganjil. Kemudian untuk integer B sama dengan 0, C sama dengan 0. Dua variabel ini ya, B dan C berfungsi sebagai indeks untuk menghitung untuk memantau pengisian di dalam array B dan C secara terpisah. Nah, ini si out mencetak masukkan elemen array A, N di sini. Untuk perulangan di sini, for integer I sama dengan 0 dengan kondisi I kurang dari N, I plus plus. Dengan si in AI, ini perulangan for yang pertama ini digunakan untuk mengambil input dari pengguna dan menyimpannya ke dalam data array A sampai ke data ke N. Kemudian sini sih ini ya, sini ini sini ya sudah termasuk dijelaskan juga tadi. Kemudian langsung perulangan kedua di sini. For int i sama dengan 0 dengan kondisi i kurang dari n, i plus plus. Selanjutnya kita melakukan perulangan kedua untuk menyisip atau memeriksa satu persatu isi dari array tadi. Ya. Kemudian if ai habis dibagi 2 atau mod 2 ya, sama dengan 0. Di dalam perulangan kita cek, kita memeriksa apakah angka array A habis dibagi 2 atau modulo 2 sama dengan 0 ya. Maka itu adalah bilangan genap gitu. Nah, kemudian B dengan indeks arraynya B sama dengan A dengan indeksnya I ya. Kemudian B plus plus itu jika kita mendeteksi adanya angka genap, maka angka tersebut dimasukkan ke array B. Pada indeks ke B, lalu nilai B kita tambah agar siap mengisi kotak berikutnya gitu ya. Else C. Nah, C ini untuk sebaliknya jika tidak habis dibagi 2, angka dimasukkan ke array C sebagai bilangan ganjil dan indeksnya bertambah. Jadi konsepnya itu kita menyiapkan wadah ya. Misalkan kita masukkan bilangan 1, 2, 4. Nah, maka program akan mengecek bilangan mana yang ganjil, bilangan genap. Misalkan B tadi ya, B tadi untuk terdeteksi angka genap. Nah, berarti dia ambil datanya 2 ya, 2, 4. Nah, kemudian kalau misalkan else tadi, kalau misalkan datanya ganjil, dia masuk ke 1 tadi di wadahnya di C gitu ya, kalau secara analogikanya di situ ya. Nah, gitu ya. Nah, jika kita tidak habis dibagi 2, angka dimasukkan ke array C sebagai bilangan ganjil dan indeksnya bertambah. Gitu ya. Cetak backslash n array B genap ya. Nah, untuk for integer I sama dengan 0, I kurang dari B, I plus plus. Ya, cout cetak BI di sini. Ini maksudnya setelah pemisahan selesai program mencetak isi array B, batas perulangannya adalah B, B kecil ya, karena itu adalah jumlah angka yang genap yang berhasil ditemukan. Contoh tadi analogi sudah saya jelaskan ya tadi ya. Nah, kemudian untuk for integer I sama dengan 0, dengan I, dan kondisi I kurang dari C, I plus plus ini untuk wadahnya C. Maka cetak C, I, bla 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 gitu, nanti bilangannya cetak gitu ya. Ini kita menggunakan perulangan dengan batas variabel C, yaitu total angka ganjil yang terkumpul. Oke, oke. Nah, sekarang kita coba
running ya programnya di sini. Nah, ini sudah selesai, check out sudah selesai ya, tutup. Oke. Ya agak lama ya. Saya coba stop dulu. Oke. Kalau misalkan dia yang kameranya nyala, saya biasanya turn off dulu ya. Kameranya turn off, turn on lagi nanti agak smooth sedikit. Ini lama sekali ya. Oh, 46 detik lama lah emang karena ini sudah keluar outputnya, cuman nggak bohong ini 46 detik ini, seharusnya semenit ini. Ini aja kompak apa CMD-nya aja nggak keluar-keluar ini. Hmm. No, mana nih? Keluar-keluar nih. Astagfirullahaladzim. Hmm. Oke, misalkan 4 ya. Misalkan 10, 7, 4, 3. Nah, inilah kurang lebih ya. Jadi B itu genap 10, 7, 4, 3. Berarti angka yang genap 10, 4. Taruh di genap. Untuk arah C ganjil, ini kan ganjil ya, 7, 3 ya. Ya, maka taruh di wadah di C. Gitu. Oke, kita langsung saja ke penjelasannya ya. Pembahasan di laporan saya. Sudah saya rekap, udah buat sini ya. Oke, soalnya tadi adalah buatlah program pemindahan bilangan jika genap maka pindah ke arah B, jika ganjil pindah ke arah C, tidak boleh ada kamar yang kosong. Ya, maksudnya tuh eh harus ada wadahnya gitu, tergantung N ya, tergantung N sebanyak N bilangan. Tinggal Anda sebagai pengguna, sudut pandang pengguna sebagai pengguna, Anda tinggal menginput saja N bilangannya itu berapa, terus bilangan elemennya berapa. Ya, contoh tadi 10, 7, 4, 3 berarti ya. Berarti yang untuk B itu yang genap 10, 4 ya. Sedangkan untuk yang C ganjil ya. Berarti 7, 3 gitu ya. Oke, kita langsung saja ke logika programnya di sini ya. Ini nge-lag sekali nih. Bisa saya turn off dulu ya. Oke, sekarang langsung kita logika program di sini ya. Program ini dimulai dengan memesan variabel n bertipe integer yang berfungsi untuk menentukan jumlah data yang akan diolah. Selanjutnya, program mendeklarasikan tiga buah array, yaitu A dengan indeks n sebagai penampung data awal, serta B dengan indeks n dan C indeks n tadi sebagai wadah untuk hasil pemisahan. Program bekerja dengan menggunakan pengulangan untuk mengambil input elemen array A dari pengguna. Setelah data terkumpul, program akan menyisip kembali setiap elemen di dalam array untuk diperiksa kondisi logisnya menggunakan operator modulo. Jika sebuah angka habis dibagi dua, sisa bagi nol atau sisa bagi nol, maka angka tersebut dikategorikan sebagai bilangan genap dan dimasukkan ke dalam array B atau wadahnya B. Sebaliknya, jika angka tersebut memiliki sisa bagi, maka dikategorikan sebagai bilangan ganjil dan dimasukkan ke dalam array C. Program menggunakan variabel pembantu B kecil ya, ini B kecil, B dan C kecil sebagai indeks dinamis untuk melacak atau melakukan tracking filling slot ya in each array results ya. Sebagai tahap akhir, the last session ya, program akan menjalankan program shall running the repetition in order to show in every each of element in B arrays, which is produce a even number, and C arrays as an odd number as a companion to the user ya. Saya pakai bahasa Inggris. Udah lama nggak pakai bahasa Inggris. Oke, terus penjelasan programnya. Kita memasukkan library IOStream untuk menangani fungsi input dan output standar pada C++. Kedua, menggunakan using namespace std ya untuk mempermudah atau untuk memprovide ya, to make it easier saat kita melakukan writing ya, writing commands without any additional early ya.
Third, pemasukan fungsi utama int main sebagai titik awal eksekusi program. Keempat, mendeklarasikan variabel n untuk menentukan ukuran array berdasarkan input pengguna. Mendeklarasikan tiga array A, B, C, dan dua variabel indeks B dan C yang diinisiasi dengan nilai 0. Karena menampilkan instruksi masukkan jumlah data dan menyimpan nilai input ke dalam variabel n. 7. Melakukan perulangan for pertama untuk mengisi elemen-elemen array A dari indeks 0 hingga n-1. 8. Melakukan perulangan for kedua untuk memeriksa setiap elemen array A menggunakan kondisi if AI habis dibagi 2 atau modulo 2 sama dengan 0 ya. 9. Memasukkan angka ke array B dan menaikkan nilai B kecil jika angka tersebut genap. 10. Memasukkan angka A ke array C dan menaikkan nilai C jika angka tersebut ganjil. 11. Menampilkan teks judul untuk hasil array B maka genap. Melakukan perulangan untuk mencetak semua elemen yang tersimpan di array B berdasarkan batas variabel B. 13. Menampilkan teks judul untuk hasil array C atau ganjil. Melakukan perulangan untuk mencetak semua elemen yang tersimpan di array C berdasarkan batas variabel C. Nah, ini yang penting itu di sini ya, penjelasan running. Sebagai contoh tadi kita kan n-nya 4 ya, datanya 10743. Nah, di sini penjelasannya di sini ya. Tahap input. Array A berisi himpunannya ada 10743 dengan variabel B sama dengan 0 dan C sama dengan 0. Kedua, tahap pemisahan, looping ya. Iterasi pertama, untuk A indeks 0 sampai dengan 10, 10 mod 2 sampai dengan 0 genap. Karena 10 habis dibagi 2, sisanya 0, genap. Simpan B dengan indeks 0, 10 dilebih menjadi 1. Untuk iterasi kedua, A1 dengan indeksnya 1 sama dengan 7. Apakah 7 habis dibagi 2? Tidak, dia menyisakan 1, ganjil di sini. Maka simpan C, indeks 0, 7 nilai C menjadi 1. Untuk iterasi ketiga, dengan A dengan indeks 2 sama dengan 4, 4 tentu habis dibagi 2, sisa 0 ya. Genap jadinya. Simpan B1 sama dengan 4, nilai B menjadi 2. Iterasi keempat, A indeks 3 sama dengan 3, 3 mod 2, modulo 2 sama dengan 1. Berarti 3 tidak habis dibagi 2 karena dia menyisakan 1 sisanya. Maka dia disimpan sebagai ganjil. Ya. Nah, kemudian simpan C1 sama dengan 3, nilai C menjadi 2. Kemudian untuk tahap output, program mencetak isi array B sebanyak B 2 elemen 10 dan 4. 2. Program mencetak isi array C sebanyak C 2 elemen 7 dan 3. Ini untuk pseudocode-nya ya. Di sini kita deklarasikan N integer, I integer, BC integer. A array sampai 100, B 0 sampai 100 integer, C array 0 sampai 100 integer. Untuk deskripsinya kita tulis ya, masukkan cetak masukkan jumlah data isi dengan n, B diisi dengan 0, C diisi dengan 0. Cetak masukkan elemen array A. Dari masuk ke perulangan for I diisi dengan 0 to n-1 dulu. Read AI n4. For I diisi 0 to n-1 dulu. If A indeks I mod 2 sama dengan 0 dan B dengan indeks B diisi dengan A indeks I. B diisi dengan B tambah 1. Else C dengan indeks C diisi dengan A indeks I. C diisi dengan C plus 1. And if n4. Cetak array B genap. Dengan untuk for I diisi dengan 0 to B min 1 do write BI and for write array C ganjil for I diisi dengan 0 to C min 1 do write CI and for dan N. Untuk flowchartnya seperti ini ya, saya akan jelaskan. Kita mulai start, kemudian input masukkan N. Kemudian kita proses B sama dengan 0, C sama dengan 0, deklarasi array A, B, C. Kemudian kita ke pernyataan perulangan di sini. Ini bisa diketik. Nah, seperti ini. Oke, mungkin bisa jelas di sini ya. Nah, kita langsung perulangan. I sama dengan 0 to M1. Jika true, maka dia input cetak ya. Input A ke I. Kemudian kita melakukan increment I plus plus, kembali lagi ke sini. Sampai dia pernyataannya itu tidak memenuhi, maka false. Dia ke sini. I sama dengan 0 to N-1. Jika true, dia masuk ke pernyataan kondisi di sini. Apakah A ke I habis dibagi 2? Jika benar, maka B ke B. Terus seperti tadi ya, dia mencetak, nah dia menyimpannya di memori di sini di B ya. Maka ke I++ melakukan increment ke sini lagi. Nah, terus dia balik lagi ke sini sampai dia, nah ada while ya else. Kalau misalkan dia ganjil, maka dia ke sini ke C, wadahnya ke C, C ke C sama dengan A ke I, C++. I plus plus naik lagi ke sini sampai dia tidak memenuhi. Balik lagi ke perulangan di sini, dia ke false, pernyataan false di sini. Maka dia cetak label array B. Langsung ke perulangan lagi. Nah, di perulangan ini dia I sama 0 to B dikurang 1. Jika pernyataannya true, maka cetak B ke I. I plus plus
Balik lagi ke perulangan sampai dia tidak memenuhi, dia langsung ke false. Dia cetak label array C. Langsung lagi ke perulangan lagi di sini. Untuk I sama dengan 0, tentu C kurang satu. Jika true, maka cetak C ke I plus plus, sampai dia false langsung ke N. Gitu ya untuk penjelasan soal nomor 5. Oke, demikian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.